Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Anissa dari kelas HES 3D. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai dalalah. Pengertian dalalah secara bahasa yaitu berasal dari kata dalalata yang merupakan bentuk masdar dari kata dala yadulu yang artinya menunjukkan atau penunjukan. Sedangkan secara istilah, dalalah adalah penunjukan suatu lafadz nas kepada pengertian yang dapat dipahami. Sehingga dengan pengertian tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan hukum dari suatu dalil nas tersebut. Dalalah dibedakan menjadi dua macam, yaitu dalalah lafdiyah dan dalalah ghairul lafdiyah. Dalalah lafdiyah dibagi menjadi 4 tingkatan, yaitu zohir, nas, mufassar, dan muhkam. Berdasarkan tingkat kejelasannya, muhkamlah yang paling jelas, kemudian mufassar, nas, dan zohir. Zohir merupakan lafadz yang bisa kita pahami maknanya secara langsung atau lafadznya memiliki makna yang sudah jelas. Jadi, apabila terdapat suatu perkara yang tidak kita ketahui hukumnya, maka ia diberlakukan sama dengan perkara yang ada hukumnya. Tetapi yang memiliki kesamaan ilat di antara kedua perkara tersebut. Contohnya dalam firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, wa akhalallahu al-ba'i wa karramma ar-riba, dan artinya menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat tersebut menunjukkan pada halalnya jual beli dan haramnya riba. Jadi secara jelas ayat ini tidak butuh ayat lain untuk memahami maknanya. Tidak semua jual beli itu halal. Misalnya jual beli yang ada gharornya. Jadi harus ditaksiskan terlebih dahulu. Yang kedua yaitu nas. Nas merupakan lafadz yang menunjukkan hukum dengan jelas dan merupakan makna asal dari teks. Nas berkemungkinan untuk dikhususkan atau ditaksiskan, takwil dan dinasohkan, atau dihapus atau dibatalkan. Ditakwil dan dinasohkan, atau dihapus atau dibatalkan. Contohnya seperti dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, wa akhalallahu al-ba'i wa karramma ar-riba, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Secara nas, ayat tersebut menegaskan bahwa jual beli dan riba itu berbeda. Karena ayat tersebut bertentangan terhadap ucapan orang Yahudi dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat sebelumnya, dalika bi annahum qalu innama al-bai'u misal ar-riba. Mereka berkata sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Namun dalam dalalah nas dari ayat tersebut adalah jual beli itu berbeda dengan riba. Namun dalalah nas dari ayat tersebut ditegaskan bahwa jual beli itu berbeda dengan riba. Selanjutnya mufassar. Mufassar merupakan lafadz yang menunjukkan suatu hukum dengan dalalah atau penunjukan yang tegas dan jelas, sehingga penunjukan tersebut tidak mungkin untuk ditakwil dan ditaksis, namun dinasohkan ketika masa Rasulullah.
Contohnya seperti dalam contoh dari mufassal yaitu Quran surat An-Nur ayat 2 yang bunyinya azaniyatu wa azani fa ajlidu kula wahidim minhuma minah jaldati. Artinya, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap mereka 100 kali dera. Kata minah tidak bisa diganti dengan jumlah lain. Jika disebutkan 100 kali dera, maka tetaplah 100. Selanjutnya, muhkam. Muhkam merupakan suatu lafaz yang menunjukkan makna dengan dalalah yang tegas dan jelas, serta khoti dan tidak mempunyai kemungkinan ditakwil, ditaksis, maupun dinasohkan. Contoh dari muhkam yaitu seperti dalam Quran surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Artinya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Dalam ayat tersebut sudah dijelaskan bahwa tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Dalalah ghairul lafdiyah. Dalalah ghairul lafdiyah dibagi menjadi 4 tingkatan, yaitu mutasyabih, mujmal, muskil, dan khafi. Khafi merupakan lafaz yang dari segi penunjukannya kepada makna jelas, namun ketidakjelasan muncul ketika menerapkan makna lafaz tersebut kepada kasus tertentu. Contohnya dalam Quran surat Al-Maidah ayat 38. Fasariku wasarikotu fa'aqta'u aydiyahum. Yang artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan mereka. Ayat tersebut sudah jelas bahwa sanksi mencuri adalah dipotong tangannya. Namun dalam kasus lain, hukum tersebut tidak bisa diterapkan dan perlu dilakukan ijtihad kembali. Yang kedua, muskil. Muskil merupakan lafaz yang dari penunjukannya terdapat ketidakjelasan, sehingga muncul beberapa perbedaan pendapat dalam memahami lafaz tersebut. Contohnya Quran surat Al-Baqarah ayat 228. Wal muttalaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasa quru. Artinya, wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri 3 kali huru. Huru bisa diartikan masa haid dan masa suci. Berdasarkan penunjukannya, lafaz ini termasuk tidak jelas atau muskil, karena ayatnya memiliki makna yang beragam. Selanjutnya, mujmal. Mujmal merupakan lafaz yang mengandung makna secara global dari kejelasan maksud dan rinciannya tidak dapat diketahui jika hanya dengan lafaz itu sendiri. Kejelasan lafaz tersebut hanya dapat dijelaskan dari sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Yang artinya, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dalam kata wa aqimus shalah memiliki makna yang global, perintah untuk sholat. Namun dalam Al-Quran tidak dijelaskan bagaimana caranya dari takbir hingga salam. Jadi memerlukan penjelasan lain untuk menerangkan maksud tersebut. Begitu juga dalam lafaz wa atuz zakah dan tunaikanlah zakat.
Dalam lafaz tersebut tidak dijelaskan siapa yang melakukan zakat dan siapa yang menerima zakat dan berapa jumlah zakat yang dikeluarkan. Jadi, lafaz tersebut memerlukan penjelasan lain untuk menerangkan maksudnya. Yang terakhir, mutasyabih. Mutasyabih merupakan lafaz yang tidak menunjukkan kejelasan maknanya dan tidak ada pula dalil yang menjelaskannya. Contohnya seperti lafaz alif lam mim, yasin, alif lam mim shad. Ada yang mengatakan ayat tersebut memiliki arti, namun yang tahu hanyalah Allah saja. Jadi dalam tingkatan dalalah ghairu wadihah atau lafaz yang tidak jelas, mutasyabihlah yang tidak jelas dalam penunjukan maknanya. Karena arti ayat tersebut kita tidak mengetahui apa maksudnya dan tidak ada pula dalil yang menjelaskannya. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai dalalah. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.